Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mustafa, mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Tata Kelola Pembangunan Desa yang Adaptif, studi multikasus di Kecamatan Kemlagi. Latar belakang penelitian ini adalah pembangunan desa merupakan proses yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki desa. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana tata kelola pembangunan desa yang adaptif diterapkan dalam menghadapi berbagai macam perubahan dan tantangan pembangunan. Kemudian rumusan masalahnya adalah bahwa masalah penelitian ini berfokus pada bagaimana menjelaskan secara komprehensif proses pemberdayaan desa sebagai hasil interaksi antar kebijakan, aktor, dan institusi, serta bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi outcome pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis praktek tata kelola pembangunan desa yang adaptif serta mengidentifikasi peran aktor-aktor pembangunan desa dalam proses adaptasi. Metode penelitian. Penelitian ini menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif secara berurutan, di mana tahap kualitatif menjadi fondasi utama untuk menggali pemahaman mendalam mengenai dinamika pembangunan desa. Desa-desa yang menjadi objek penelitian memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang beragam. Perbedaan karakteristik tersebut memberikan gambaran yang menarik mengenai bagaimana masing-masing desa merespon perubahan, menyusun kebijakan, serta melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang adaptif. Kepala desa yang visioner cenderung mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakatnya, menggerakkan perangkat desa, serta merespon perubahan secara cepat dan tepat. Sebaliknya, desa yang memiliki kepemimpinan kurang aktif menunjukkan tingkat inovasi dan adaptasi yang lebih rendah. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan desa. Masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi hasil-hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa, karena bagaimanapun masyarakat juga terlibat sejak awal dalam proses perencanaan pembangunan desa tersebut, sehingga desa yang mampu beradaptasi lebih kuat dari sisi ekonomi, UMKM tumbuh dengan subur, yang akhirnya bisa menyerap tenaga kerja untuk penyelesaian masalah kemiskinan di desa. Produk-produk unggulan dikembangkan dengan cukup baik karena masyarakat mampu untuk berinovasi dengan berbagai dukungan dari pemerintah desa setempat. Pada tahun 2021, saya mendapatkan tambahan desa dampingan yaitu Desa Kemlagi.
pada saat itu status desa Kemlaki sudah tergolong desa mandiri sehingga berhak memperoleh bantuan keuangan khusus dari pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program Desa Berdaya. Program ini berfokus pada pengembangan desa tematik melalui pendekatan economic branding, yaitu upaya membangun identitas ekonomi desa yang khas dan memiliki daya saing. Program ini menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa berbasis potensi ekonomi lokal. Dari hasil musyawarah, kemudian ditetapkan tema desa dalam kerangka ekonomi branding, yaitu Kampung Madu. Kegiatan ini dipusatkan di Dusun Kemlaki Utara yang merupakan lokasi utama para pembudidaya lebah madu. Keterlibatan secara langsung dalam memfasilitasi pembentukan badan usaha milik desa di seluruh desa di Kecamatan Kemlaki. Keterlibatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menghadirkan pengalaman mendampingi proses kolektif desa dalam membangun kelembagaan ekonomi mereka sendiri. BUMDesma, Badan Usaha Milik Desa Bersama, Mandiri Abadi Sejahtera, kemudian berkembang dengan unit usaha utama simpan pinjam serta merambah sektor perdagangan dan jasa. Proses pengadaan bus pariwisata sebagai unit usaha BUMDesma. Saya terlibat secara langsung karena masuk dalam tim pengadaan unit bus pariwisata. Setelah melalui proses panjang, akhirnya kegiatan pengadaan unit bus pariwisata terselesaikan dengan baik. Untuk pengelolaan usaha, dipilih langkah untuk bermitra dengan perusahaan otobus yang telah memiliki sistem izin dan kelengkapan untuk beroperasional. Fasilitasi pembentukan KDMP pada tahun 2025, saya berperan dalam memfasilitasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Kecamatan Kemlaki. Dalam proses tersebut, saya tidak hanya menjalankan fungsi teknis pendampingan, tetapi juga mengalami secara langsung dinamika kebijakan yang berubah dengan begitu cepatnya dan seringkali tidak terduga. Perubahan kebijakan menjadi semakin terasa ketika terbit Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 yang mendorong percepatan pembangunan fisik gerai KDMP. Situasi ini menghadirkan perubahan drastis dalam pendekatan pembangunan. Dari yang sebelumnya berbasis perencanaan bertahap menjadi bersifat instruktif dan cepat. Dinamika kebijakan yang terus berubah memberikan pengalaman emosional tersendiri bagi saya sebagai pendamping. Dalam beberapa situasi, saya merasakan kebingungan ketika harus menjawab pertanyaan masyarakat di tengah ketidakpastian aturan. Perubahan yang cepat membuat proses yang telah dirancang menjadi tidak relevan. Dalam waktu singkat, pengalaman ini menghadirkan perasaan yang seolah-olah peran pendamping menjadi tidak memiliki kepastian arah. Kesimpulan, tata kelola pembangunan desa menunjukkan bentuk hibrida antara partisipasi masyarakat dan intervensi negara. Pembangunan desa tidak sepenuhnya berlangsung secara otonom dari bawah, tapi juga dipengaruhi oleh regulasi, program, pendanaan, dan mekanisme administratif pemerintah. Saya memahami bahwa peran pendamping desa tidak hanya sebagai fasilitator teknis, tapi juga sebagai mediator antara kebijakan dan realitas sosial. Pendamping berada pada posisi yang harus menerjemahkan kebijakan yang dinamis ke dalam konteks lokal yang membutuhkan kepastian partisipasi. Sebagai penutup, penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pembangunan desa yang adaptif memerlukan kemampuan para aktor desa
untuk merespon perubahan kebijakan, kebutuhan masyarakat, dan dinamika lingkungan secara tepat. Demikian pemaparan skripsi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya mohon arahan, masukan, dan saran Bapak Ibu dosen penguji demi penyempurnaan penelitian ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan.